Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 8 Juni 2023. Hari ini IHSG ditutup hijau di 0,7% plus ya kali ini, dan teman-teman bisa lihat di chart itu harga tertinggi sekaligus harga penutupan. Jadi ini cukup bagus ya teman-teman. Mungkin kalau lihat di candlestick ini akan berbentuk seperti full body candle gitu ya. Hanya sedikit aja lower shadow-nya, dan kita melihat bodinya yang tampak kekar gitu ya, tinggi besar gitu, dan ya kayaknya membawa kecerahan di pasar kita. Semoga tren ini tetap berlangsung supaya kita bisa lihat lagi IHSG naik lebih tinggi. Saat ini IHSG ada di sekitar kotak hijau, teman-teman bisa lihat ya, di kotak hijau itu masih area, saya masih hitung sebagai area support ya. Jadi IHSG belum turun atau belum mematahkan support yang selama ini saya anggap sebagai support kuat, dan ya semoga aja masih tetap kuat. IHSG bisa terus naik, dipantulkan oleh para pembeli dari sekitar area support. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal di Bursa Efek Indonesia, sehingga teman-teman trader yang menggunakan analisa teknikal jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Teman-teman bisa memberikan usulan saham yang akan kita bahas berikutnya dengan menuliskan di kolom komentar. Mari kita lihat dulu BBYB. Teman-teman bisa lihat BBYB ini membuat low ya, new low beberapa waktu kemarin. Ini menembus support di kotak hijau ini ya, ditembus bikin new low walaupun akhirnya mantul. Tapi apakah ini adalah suatu pertanda BBYB sudah kembali ke uptrend? Nah, itu teman-teman harus tunggu dulu. Jangan terburu-buru untuk ambil resiko. Karena kalau saham yang sedang downtrend itu akan berbalik menjadi uptrend, kita akan melihat suatu fase yang kita biasa sebut sebagai bottoming. Istilahnya itu sebagai pembentukan dasar, pembentukan base gitu ya. Jadi di situ akan ada terjadi akumulasi oleh para big player. Mereka harus akumulasi untuk kemudian mengangkat harga saham tersebut. Nah, untuk menunggu itu kita tinggal lihat chart aja. Apabila kita udah melihat ada fase sideways di dasar, barulah kita lebih berani untuk membeli saham tersebut dan mengikuti untuk jangka panjang. Apakah selalu seperti itu? Tidak. Ada juga yang memang big playernya itu, pemain-pemain besarnya itu udah masuk sejak dia mulai turun dari harga berapa gitu, mereka udah mulai masuk, sehingga kayaknya sahamnya tidak mengalami fase sideways, malah langsung tiba-tiba melonjak terbang. Itu akan membentuk V-shape gitu, jadi turunnya tajam, kemudian naiknya juga tajam berbentuk huruf V gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau melihat fase pembentukan bottom itu bisa macam-macam. Saya lebih tertarik dengan pembentukan bottom yang sideways cukup lama, sehingga kita masih ada kesempatan untuk melihat, mengkonfirmasi suatu tren. Kalau biasanya yang bentuk V, nah itu gerakannya sangat cepat. Kadang-kadang saya juga agak segan untuk ikutan beli, karena bisa jadi itu resikonya buat saya terlalu tinggi. Jadi mungkin teman-teman yang lain ada yang suka lihat saham dari bawah naik dengan cepatnya. Nah, itu mesti lebih sigap saat melihat fase pembentukan bottom. Lalu bagaimana dengan BBYB? Nah, teman-teman lihat dulu ya, kalau biasanya saham sideways atau terjadi akumulasi, itu kita tandai atau ciri-cirinya biasanya adalah volume transaksi cenderung kecil-kecil. Jadi sahamnya itu kayak nggak ada pergerakan,
transaksinya itu tidak terlalu banyak di pasar. Kemudian ada seseorang yang mengumpulkan satu atau beberapa pihak gitu ya, mereka mulai melakukan akumulasi, mereka berusaha menghindar dari pantauan trader retail. Jadi teman-teman biasanya akan luput untuk memperhatikan pembentukan bottom. Nah, disitulah mereka melakukan akumulasi. Kita biasanya hanya melihat, menunggu dengan sabar sampai terjadi breakout atau menembus resisten. Biasanya itu akan banyak mengundang mata trader retail karena penembusan resisten pada saat pembalikan arah itu biasanya diiringi dengan volume transaksi yang cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman yang punya screener yang memantau pergerakan volume transaksi, itu kalau tiba-tiba ada lonjakan di volume transaksi dari suatu saham yang sedang bergerak sideways, itu adalah suatu pertanda yang sangat-sangat mencurigakan, sehingga kita bisa mulai ikut pada saat breakout resistance atau mau tunggu dulu sampai ada support test. Yang penting teman-teman lihat ada volume transaksi yang besar pada saat tembus resisten mengakhiri suatu fase sideways. Nah, yang menariknya teman-teman bisa melihat makin besar atau makin panjang fase sideways-nya itu biasanya makin menarik. Artinya perjalanan naiknya itu bisa lebih panjang karena proses pengumpulan saham itu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga tentu yang bersangkutan mengharapkan return yang tentu saja lebih bagus, lebih baik, karena mengingat nilai waktu yang diluangkan untuk mengumpulkan atau mengakumulasi saham tersebut itu semuanya harus dibayar gitu. Jadi teman-teman bisa menilai pada saat ya sideways di dasar, semakin panjang itu semakin bagus karena biasanya makin panjang waktunya makin banyak barang yang dikumpulin oleh big player. Jadi menurut saya untuk BBYB saat ini terlalu bersiko. Ini masih bisa melanjutkan penurunan. Jadi teman-teman sebaiknya hindari dulu karena belum ada pertanda yang cukup signifikan bahwa BBYB sudah mengakhiri fase downtrend. Mari kita lihat MTK. MTK ini sedang jalan turun ya, sedang downtrend. Apakah ini adalah akhir dari downtrend MTK? Selalu saya katakan pada saat harga sedang downtrend, peluang untuk turun itu selalu lebih besar, sehingga sangat-sangat mengerikan kalau kita entry tanpa konfirmasi, tanpa melihat pembalikan tren yang sudah terjadi. Sedangkan kita kan tidak bisa meramal, kita tidak tahu kalau reversal sedang terjadi. Yang kita tahu adalah reversal sudah terjadi lalu kita ikuti. Sebagai trader receh, trader retail, kita hanya bisa mengikuti aja keadaan pasar karena kita bukan pengendali pasarnya. Sehingga untuk lebih amannya kita perlu melihat bahwa memang sudah terjadi reversal, harga sudah mulai naik, barulah kita ikuti. Seperti di sini di MTK ini teman-teman lihat di sini ya. Kalau kita garis seperti ini adalah menghubungkan dua puncak. Yang ingin saya gambarkan di sini adalah double top yang terjadi pada saham MTK. Yang warna hijau, kotak hijau ini adalah support. Supaya tidak bingung dengan support yang di bawah di sini. Ini neckline-nya saya akan ganti dengan warna kuning. Nah, teman-teman lihat ya, warna kuning ini adalah neckline. Pada saat harga menembus neckline di sini, ya, teman-teman lihat neckline ini berfungsi sebagai support dengan cukup bagus ya. Di sini dites, di sini dites, harga masih mantul tapi tidak membuat higher high, harga malah turun menembus neckline dan teman-teman lihat hasilnya seperti sekarang, harga turun terlalu jauh. Lalu bagaimana kita menggunakan double top seperti ini? Kita bisa targeting dengan cara melihat jarak dari puncak.
kita kira-kira aja ini tengah dari garisnya, kemudian tarik sampai ke neckline. Lalu teman-teman copy dia punya ini, garis ukur ini. Garis ukur inilah yang teman-teman pindahkan ke bawah. Ini adalah target dari pergerakan double top. Target minimal, sehingga ini teman-teman dapat ujungnya di sini. Ini sangat jauh di bawah, ada di sekitar harga 50. Tentu saja ini sangat mengerikan kalau kita mau ikuti. Ini bisa turun terus. Ini biasanya tercapai. Cuman ini kan di pasar kita agak-agak dibatasi, sehingga mungkin akan ada sedikit anomali, sehingga harga nggak akan sampai ke target double top seperti ini. Tapi kalau pasarnya bergerak bebas, ya biasanya itu pasar itu akan mengikuti dari pattern yang terjadi. Kita banyak sekali aturan-aturan yang membatasi pergerakan harga di pasar kita, yang sebenarnya patut kita syukuri karena kita nggak langsung bangkrut sebagai trader retail gitu ya. Dulu waktu kita masuk, ARB-nya cuma sampai 7%, sekarang ARB-nya udah 15%, tapi itu masih tetap aturan yang sebenarnya bertujuan untuk membantu trader retail gitu, membatasi supaya harga nggak terlalu anjlok dalam satu hari. Nah, ini juga salah satu batasan, ada batasan harga gocap, sehingga harga nggak bisa turun lebih rendah dari gocap gitu ya. Nah, ini aturan kan sebenarnya membantu kita sebagai trader retail supaya nggak berubah jadi kertas kita punya saham. Nah, ini teman-teman lihat targetnya untuk EMTK, berbahaya bukan? Makanya ini jangan dulu dibeli. Kita lihat ke sebelah kiri, ini kira-kira adalah support yang mungkin akan bisa menahan pergerakan EMTK. Kita berharap di area kotak hijau ini MTK akan bergerak sideways, karena ini pun udah sangat rendah ya, di harga sekitar 400-an. Itu aja udah turun sekitar 30% lagi dari harga ini. Harga sekarang ya turun 30% lagi. Nah, ini mengerikan gitu kalau teman-teman lihat. Makanya kita harus benar-benar melihat. Kalau sudah terjadi uptrend, teman-teman lihat di sini. Pada saat di sini harga seperti ini bergerak sideways, terus tiba-tiba terjadi penembusan resisten, breakout di sini. Teman-teman entah masuk nyangkut kayak di sini, terus harga di bawah turun, atau akhirnya cuan juga. Atau tiba-tiba teman-teman kecelakaan masuknya di sini, di bawah turun juga, akhirnya tuh lepas. Gitu loh maksud saya. Jadi kalau memang teman-teman lihat ada uptrend, itu nggak apa-apa, jangan takut terlambat untuk entry. Tapi teman-teman harusnya takut pada saat teman-teman melihat penembusan support, gitu ya. Terjadi penembusan support itu selalu membawa tanda-tanda yang kurang bagus. Misalnya teman-teman lihat di sini, pada saat ini di sini ini kan terdeteksi sebagai support. Pada saat terjadi penembusan support di sini, ini mestinya kita udah lebih takut. Harus lebih waspada, ini supportnya tembus loh. Nah, itu akan memberikan sinyal buruk kepada kita, sehingga pada saat teman-teman melihat seperti ini, di sini ada support, terjadi penembusan support, kayaknya ini ARB juga. Nah, itu udah pertanda nggak bagus gitu. Jadi teman-teman bisa melihat pada saat teman-teman sedang mengikuti uptrend, itu tidak ada resisten yang terlalu kuat. Biasanya resistennya akan ditembus dengan sangat mudah. Sebaliknya pada saat downtrend, teman-teman akan melihat itu supportnya semuanya lemah. Supportnya akan selalu dengan mudahnya ditembus. Itulah salah satu ciri saham yang sedang downtrend yang selalu kita hindari. Berusaha keras kita hindari. Nah, teman-teman bisa kemudian mempraktekkannya di saham apapun pada saat teman-teman pada saat ini ya, kita lihat saat ini teman-teman bisa melihat ada beberapa saham yang terus-terusan naik, supportnya jadi kuat semuanya, resistennya menjadi sangat lemah. Misalnya teman-teman ingat ada ASUS ya, S Hardware, kemudian teman-teman masih bisa ingat juga ada BBRI ya, resisten all time high-nya itu dengan mudah ditembus. Memang tidak langsung naik seperti itu sekonyong-konyong naik tinggi, enggak. Dia naiknya bertahap, tapi teman-teman sebagai seorang
trader yang ingin mengembangkan dana di pasar saham, yang mestinya udah berpikir untuk mengembangkan dengan lebih tenang. Ya, jadi tiap kali lihat ada saham yang menembus resisten, supportnya kuat, ya sudah, itu aja yang diikutin. Tidak usah lagi neko-neko cari-cari yang mana lagi saham-saham gitu. Itu kan agak-agak bersiko. Teman-teman bisa lihat, kalau saya nggak salah ingat, ada DOIT di sektor energi itu juga lagi menembus resisten. Jadi higher high, higher low itu sedang terjadi juga di DOIT. Jadi ada beberapa saham, tetap ada saham-saham yang berusaha untuk naik, dan kita bisa menilai dari tren yang terjadi apakah kita boleh masuk di saham tersebut atau enggak. Jadi nggak usah terpaku pada saham-saham mana, saham-saham yang kita cintai gitu ya, nggak ada. Yang kita cintai itu adalah keuntungan, dan kita melihat saham yang sedang uptrend untuk lebih mudah dapat cuan. Mari kita lihat saham APLN. Teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu contoh saham yang dalam tren pendeknya itu sedang mengalami uptrend. Ya, teman-teman bisa lihat sini. Ini ada resisten warna kuning, nanti ini dengan mudahnya ditembus. Sehingga dia akan naik menuju ke resisten warna merah. Resisten warna merahnya juga ini akan mudah ditembus selama dia masih uptrend. Tapi kalau kita melihat seperti ini ya, pada waktu harga sahamnya bergerak naik, di sini dia naik terus turun, teman-teman lihat area support ini, misalnya area support di 125. Kalau 125-nya tembus, berarti supportnya ditembus. Downtrend yang sedang terjadi itu berarti akan berlanjut. Tetapi kita lihat di sini, ternyata support 125 ini cukup kuat. Harga mantul dari sekitar support 125. Makanya kita lihat, oh ini ternyata tidak ada new low. Sebaliknya kita lihat ada higher low dan ada higher high. Teman-teman bisa lihat bagaimana resisten itu dengan mudahnya ditembus pada saat harga saham sedang uptrend. Sebenarnya saham-saham seperti itu yang kita cari. Sudah beberapa kali saya mendapatkan saham dengan cara yang sangat mudah, hanya memperhatikan EMA 20 berada di atas EMA 50. Hanya itu aja, kita pilih-pilih saham dari situ, udah kelihatan yang mana saham yang membentuk higher high, higher low, ya sudah itu aja yang kita pilih. Nggak repot kok sebenarnya kalau kita mau trading seperti ini. Kita beli APLN-nya di support gitu ya, di sekitar 139, 140 juga oke. Kemudian kita menunggu sambil melihat ini, teman-teman bisa melihat volume transaksi yang terjadi di APLN. Nah seperti ini ya, kalau dia bergerak naik searah dengan pergerakan naik, berarti itu trennya sedang uptrend gitu ya. Jadi yang kita lihat, kalau pergerakan itu searah dengan tren, mestinya volume transaksinya juga ikutan naik. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini, ini harga sedang bergerak turun dan teman-teman lihat volume transaksi malah makin kecil, berarti ini tren yang ini bukan tren yang benar. Ini hanya retracement. Begitu juga kalau kita lihat di sini, sepanjang ini harga bergerak naik, diikuti dengan pertumbuhan volume transaksi, berarti ini adalah tren. Sebaliknya pada saat harga bergerak turun, volume transaksi juga mengecil, berarti pergerakan turun ini berlawanan dengan tren. Berarti pergerakan turun ini hanyalah retracement. Saya kira itu untuk hari ini, teman-teman bisa mempraktekkan apa yang kita perbincangkan hari ini, melihat volume, melihat pattern, melihat support, melihat resisten, kemudian teman-teman coba pakai indikator EMA 20 atau EMA 50. Nah, itu EMA 20 ada di atas EMA 50. Kemudian teman-teman pilih seleksi saham-saham yang memenuhi kriteria tersebut. Teman-teman bisa gunakan bot Parmi ya di Telegram, itu sangat membantu. Itu keluarin aja semua saham-saham yang EMA 20-nya ada di atas EMA 50. Kemudian dari sekian banyak saham yang memenuhi, kita pilih beberapa aja yang kita lihat, yang kita sudah
Lihat chartnya, ada higher high, ada higher low. Nah, itu aja yang kita pilih. Dari sedikit saham itu aja yang kita pilih. Itu yang kita tradingkan. Nggak usah banyak-banyak. Iya kan? Sedikit aja saham, pilihan yang kita pantau itu sangat-sangat terbatas, sehingga kita fokus. Nggak usah banyak-banyak saham, sedikit saja, tapi cuannya terukur. Cuannya selalu lebih besar daripada resiko yang kita tanggung. Sampai di sini, salam cuan untuk kita semua.